Nah, kita mulai pembelajaran kita. Nur Fitriani. Nur Fitriani, Agustin, Juliana. Oke, kita lihat di situ pergeserannya kiri 6 angka. Lihat X-nya itu -2 dan Agustin, tetap di -3 ya, karena bergeraknya X. Lalu ada lagi dan ke bawah satu angka. Hari ini kita masuk ke bab 7 yaitu prosedur penataan surat atau dokumen. Sebelumnya di bab 6 kita kan sudah belajar mengenai surat masuk. Dan surat masuk itu ada yang dengan sistem agenda dan sistem kartu kendali. Di mana surat masuknya itu harus kita buat penataan suratnya agar yang dimana tujuannya itu yang pertama agar arsip atau surat-surat yang kita terima itu tersusun dengan rapi. Yang kedua, karena surat-suratnya itu tersusun dengan rapi, jadinya ruangan kerja kita juga menjadi lebih rapi. Kemudian arsipnya kan sudah tersimpan secara rapi, jadi dia tidak akan hilang. Sudah tahu kita di mana tempatnya, di mana posisinya. Yang keempat, mudah dalam perawatan. Karena kita sudah meletakkan di dalam filing kabinet, maka dia kan bisa kita rawat sekaligus. Kalau kita ada cuma meletakkan di meja, pasti akan ada yang hilang, berserakan, nggak bisa kita rawat karena banyak berkas-berkas yang lain. Yang kelima, mudah mencari bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Ketika sudah kita arsipkan, kita susun di dalam filing kabinet, suatu waktu surat itu masih kita butuhkan, maka akan dengan mudah kita cari lagi karena kita udah tahu di mana tempatnya, di mana posisinya. Yang keenam, tujuan dari penataan ini yaitu mudah dalam penyusutan. Biasanya surat-surat atau dokumen kita di dalam perusahaan itu kan ada banyak bertumpuk-tumpuk. Jadi apabila ada udah surat yang tidak kita butuhkan lagi, surat itu sudah kira-kira sudah tidak diperlukan lagi, sudah tidak untuk dipakai lagi. Jadi dia bisa disusutkan, bisa dikurangi, dibuang atau dibakar atau yang lainnya lah gitu. Jadi dia disusutkan. Karena kita sudah tahu mana surat yang masih digunakan, mana yang tidak. Karena kita sudah menatanya di dalam satu dokumen. Di mana dalam penataan arsip itu ada 5 sistem. Yang pertama itu sistem abjad, yang kedua sistem masalah, yang ketiga sistem nomor, yang keempat sistem tanggal, yang kelima sistem wilayah. Namun, di sini yang kita pelajari masih dengan sistem abjad. Apa sih sistem abjad? Namanya aja sudah abjad. Berarti suatu penataan dokumen di mana dokumen itu kita terima, kita susun, kita simpan, dan kita temukan kembali dengan menggunakan abjad, dengan menggunakan huruf A sampai Z. Ada kode indeksnya dari A sampai Z. Jenis-jenis perlengkapan dalam sistem abjad itu yang pertama piling kabinet. Piling kabinet itu ada yang berbentuk lemari dan ada yang berbentuk laci seperti di gambar ini. Ini gambarnya, nampak semua? Yola Ananda ini kenapa nggak ada wajahnya? Nampak ini kan gambarnya, Marisa? Oke, ini namanya filing kabinet. Filing kabinet ini ada yang berbentuk laci dan ada yang berbentuk lemari. Namun dia terbuat dari besi sehingga tahan lama. Makanya untuk sistem arsip biasanya digunakan filing kabinet karena dia dari besi, akan tahan lama. Di sini ada filing kabinet laci yang 4 tingkat, ada yang 3 tingkat dan ada yang 2 tingkat. Di dalam menyusun
sistem abjad, ketika kita mau menyusun arsip sistem abjad, di sini nanti di depan setiap laci ini diberi huruf A sampai Z. Apabila kita menggunakan laci yang 4 laci, maka di laci yang pertama itu, di laci yang ini, yang paling atas, itu kita buat kode huruf A sampai huruf F. Dan di laci yang kedua, kita gunakan huruf G sampai huruf L. Dan di laci yang ketiga, kita gunakan huruf M sampai huruf S. Dan di laci yang keempat, kita gunakan huruf T sampai huruf Z. Namun, apabila kita menggunakan filing kabinet yang 3 laci, maka di laci yang paling atas, di laci yang pertama itu huruf A sampai huruf J. Dan di laci yang kedua, huruf K sampai dengan huruf T. Di laci ketiga, huruf U sampai huruf Z. Dan jika kita menggunakan filing kabinet yang 2 laci, maka yang kita gunakan, yang huruf di depannya, inisialnya A sampai dengan Q, R sampai dengan Z. Sampai di sini paham, Zahra Naura? Paham, Bu. Oke. Setelah filing kabinet, kita menggunakan guide. Guide itu suatu pembatas. Pembatasnya itu bisa kita gunakan dari huruf A sampai dengan huruf Z. Namun apabila perusahaannya besar, kita bisa menggunakan huruf A dan sampai huruf Z berulang kali. Contohnya, berhubung guide itu pembatas seperti ini. Nampak? Nih, contohnya, ini contoh guide. Ini ada pembatas-pembatasnya. Seumpamanya kan kita mengarsipkan surat dari huruf A, B, C sampai dengan huruf Z. Namun, apabila dia perusahaan besar, ada banyak nih dokumen atau surat-surat di dalam perusahaannya. Maka kan kita butuh lebih dari 26 guide. Maka nanti itu ada huruf A, kemudian AA, AB, AC, AD sampai dengan AZ. Kemudian ada lagi guide yang BA, BB, BC sampai dengan BZ. Begitu juga seterusnya. Tergantung dari besarnya perusahaan, berapa banyak guide yang dibutuhkannya. Sampai di sini paham, Bunga Nilam? Paham? Oke, kita lanjut ke ini contoh guide yang kalau digunakan di perusahaan A, B, C, D. Dia disusun A, B, C, D, E sampai Z. Oke, selanjutnya ada folder. Folder yang kita gunakan juga ada folder dari, karena kita sistem abjad, jadi dia folder dari A sampai Z. Ada 26 folder. Tetap sama, ini apabila dia lebih dari yang dibutuhkan perusahaannya lebih dari 26 folder, maka dia dengan kode yang sama. Di folder yang pertama, khusus folder A dibuat lagi folder AA, folder AB, folder AC sampai dengan folder AZ. Kemudian folder BA, folder BB, folder BC sampai dengan folder BZ. Begitu juga sampai ZA dan ZZ. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Nah, Paham, Bu. ini namanya hanging folder ya, bukan. Ini namanya map Snellhecter, maaf. Ini namanya map Snellhecter. Karena Ibu nggak punya folder, jadi yang Ibu gunakan map Snellhecter. Dia hampir sama dengan folder. Hanya bedanya kalau map Snellhecter ini ada penjepitnya di tengah. Kalau folder dia tidak ada penjepit, dia hanya seperti ini biasa aja. Jadi udah tahu perbedaan map Snellhecter dengan folder kan? Kita lanjut. Rak sortir. Rak sortir ini dibutuhkan sebanyak 26 rak, di mana terdiri dari rak A sampai rak Z. Jadi apabila dokumen-dokumen yang kita terima itu banyak, bisa kita susun. Semua surat atau dokumen yang kita terima dari huruf A berarti kita letakkan di A di sini. B, C, D, E, F, G, H, I dan seterusnya sampai Z. Namun
Apabila suratnya hanya sedikit, cuma 3 atau 4, kita kan nggak butuh rak sortir, maka tidak perlu menggunakan rak sortir. Rak sortir itu digunakan apabila suratnya sudah banyak. Jadi tidak bolak-balik untuk dalam penyusunan, nanti tinggal penyimpanannya secara langsung karena sudah ada. Selanjutnya yaitu Tambah ya. Oke, jadi kita mau cari misalkan di titik awalnya itu -10, titik akhirnya minus ya, titik X. Dari -10 ke -6 itu berapa? nggak bisa kursornya. Nggak bisa gerak layar. Nggak bisa gerak layar. Lalu dari -4 ke -2 berapa lama? Lelet laptop ibu. Iya. Panasan ya tadi. Panasin nggak bisa bu? Panasin. Bisa, malam pakai. Paham? Oke, kita lanjut ke translasi kedua. Oke, translasi kedua yaitu dari titik B. Titik B itu -6 Bisa sekali, habis itu nggak bisa. Nggak bisa lagi. menuju titik yang mana itu? Titik mana? Titik C kan? Nggaknya panas juga kan? C-nya berapa? 9 minus 5. Tadi pakai sampai ini. Sekarang tadi kita mencari translasi kedua ini berapa banyak gitu ya. Berarti yang kita hubungkan Dah, Cak balik kan? Oke, lagi. Oke, setelah rak sortir ada yang kelima yaitu peralatannya yaitu kartu indeks. Kartu indeks sebagai riwayat arsip atau warkat yang kita simpan. Jadi jika suatu waktu kita ingin menemukan surat itu kembali, kita tinggal melihat dari kartu indeks ini. Yang keenam, rak kartu atau laci kartu. Bentuknya seperti ini yang di bawah ini. Fungsi rak kartu ini nanti untuk menyimpan kartu indeks tadi. Jadi kalau nanti seandainya kita butuh untuk mencari suatu surat, kita tinggal cari di rak kartu ini. Dan kartu indeks ini tidak diindeks dengan sistem abjad, tetapi melalui dari nama suratnya. Sumpamanya Andini, jadi Andini. Rizky Kasari, RI. Dia tidak diindeks dengan sistem abjad. Bu, punya Agus Saina nggak bisa masuk dia, Bu. Dia ngechat saya katanya, punya dia ada yang ngasih gambar sama saya, cuman belum saya buka. Kenapa? dari -2 ke -5 harusnya dia makin turun kan? Nah, karena dia turun, jadinya turun berapa angka? Jadi dia nggak bisa login. Nggak bisa, Bu. Mana? Ini apa, Bu? Masih aku pakai nanti. Aku masih pakai. Mereka ini memang sudah diuji ya. Karena
Lagi di mana? Gurunya mana, weh? Mana gurunya, weh? Tenang. Teringat aku si Patin mana, weh? Nggak Nah, tahu. itulah yang aku nggak tahu. Dia suka-suka dia aja macam dia yang punya sekolah aku tengok. Katanya dia nggak ada HP. Ada HP. Kan udah dibilang ibu kan kalau nggak ada HP itu ke sekolah kata ibu. Di ini dia dekat lab, ditaruh dekat lab. Tapi dia nggak datang mungkin. Dan itu dia kan. Suka-suka dia aja aku tengok lama-lama. Namanya sekolah dia. Tengok dia mana. Dar, Karena besok ke rumah kauran, baik makanan kan. siapa yang mau keluar? Rifki bangke demi makanan kau ke sana jauh-jauh. Untung loh. Oh aku besok tempatnya Ngek aja lah ya kan Ngek, baik makanan kan Ngek. Tempat bunga bukan banyak makanan tapi free wifi. No no no. Nggak boleh. Nggak boleh. Sekolah aja. Matiin. Keren. Belum datang. Ngerti ya, Boy? Oh ke rumah Jahara aja, Jahara banyak makanan. Ya kan Rah? Jauh rumahku. Ya apa, main-main sekalian. Bisa nyawit punyamu. Baru Nah. bisa. Punyamu udah siap? Udah siap, udah bisa. Udah, sekarang masuknya. Oh Tuhan. Kita siapnya jam berapa weh? Buat berapa? Ibu kok keluar? Kata ibu itu sebentar ya, tiba-tiba komputer ibu itu hang. Nah, Weh, kita bubar jam berapa? Oi. Kenapa lagi tuh ngelas di singa ya? caranya. Tapi Kalau Widya.
Weh, kalau misalnya gurunya udah masuk ke Zoom ini bilang ya, aku mau bantu adikku ngerjain PR. Kau kok sempet-sempet gitu? Permisi makan dulu boleh, Weh? Udah stres mungkin ya. Bagi-bagi lah. Iya, Bu. Sheila diam aja dia. Ini dia asam gugut kayaknya dia, makanya diem aja dia. Ih, mama. Empat ya, Dek, nenek baru pulang, Dek. Kau nanti kupukul, kok, Dek, kau. Mana, nengok soalnya. Kok ngamuk, Ci? Satria suruh spot, Satria suruh spot. Satria suruh spot. Oh, bodoh. Masih aku kayak gini. Ngeri kali Suci ya, takut aku. dia. Bulan. Udah sentuh kali nih mukaku. MN. Oke. Sabar ya anak-anak, maaf tadi ada gangguan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ada yang Oke, kita lanjut. Kembali di-mute-kan ya. Kita lanjut. Tadinya kan udah Ibu jelaskan alat-alat apa aja yang dibutuhkan pada saat arsip. Sekarang kita ke prosedur penyimpanan arsip. Yang pertama itu kita kumpulkan dulu suratnya, dokumen-dokumennya. Ketika sudah terkumpul, kemudian kita periksa mana surat-surat atau dokumen yang akan disimpan atau yang memang sudah memiliki perintah untuk disimpan, yaitu release map. Kemudian setelah sudah diketahui mana yang akan disimpan, kita berikan indeks. Nanti indeks ini yaitu yang digunakan untuk sistem abjad. Contohnya seperti ini. PT Waringin itu mengirim surat ke perusahaan kita. Jadi cara mengindeksnya yaitu PT Waringin diindeks ke Waringin PT. Jadi nanti disimpan dengan sistem abjad yaitu huruf W. Atau Ibu Rizkika Sari Marpaung. Nanti jadinya Marpaung. Mengindeksnya Marpaung. Di unit satunya Marpaung, keduanya Rizkika, ketiganya Sari. Jadi di sistem abjad dia disimpan dengan huruf M, indeksnya M. Indeks itu pertama diberikan dulu kodenya yaitu unit 1, unit 2, unit 3. Pemberian kode unit 1 Oke, lanjut. Memberi kode tadi yang Ibu kasih tahu, dia kan sebelum kita indeks, kita beri kode dulu, yaitu unit 1, unit 2, unit 3. Seandainya nama pengirim suratnya Ibu Rizkika Sari Marpaung. Nanti di unit 1-nya itu diisi dengan Marpaung, unit 2-nya Rizkika, unit 3-nya Sari. Dan jadinya kode indeksnya yaitu M. Karena yang di unit 1 udah menjadi Marpaung Rizkika Sari.
Jadi ketika penyimpanan dalam sistem abjad yang dicari huruf M. Sampai di sini paham, Marisa? Paham, Bu. Ibu, Oh, oke. Ibu, Iya. Saila kenapa? cara memberi kodenya itu berarti nama belakangnya dulu. Iya, nama belakang. Seumpamanya namanya kan Silvia Marliana Putri. Jadi nanti Putri Silvia Marliana. Dan nanti kode indeksnya bisa PU Putri, PU Putri. Oke, sampai di sini paham? Kalau dia nama perusahaan, paham kan? Setelah memberi kode indeks, kemudian menyortir. Disortirlah tadi surat-suratnya mana yang dengan kode indeks AB, AC, AD, PU, SI, disesuaikan sesuai indeks kodenya. Jika suratnya ada A yang ada 10, maka disortirlah yang A khusus A, yang B khusus B, yang C khusus C. Sampai di sini paham? Nisa, paham? Paham? Setelah kita sortir, barulah kita tempatkan suratnya itu tadi. Cara penempatannya tadi yang seperti Ibu jelaskan. Seumpamanya ini guide-nya, nampak? Ini kan Ibu, ini suratnya, ini foldernya. Kan kita mau menempatkan nih surat-suratnya. Di sini di foldernya. Contohnya seperti ini. Kan ada nih surat yang mau kita susun, ya kan? Tadi ke piling kabinet. Sebelum kita letakkan di piling kabinet, nanti ada posisinya. Yang pertama itu guide, kemudian baru foldernya. Seumpamanya yang ngirim surat ke itu si Leoni. Leoni Boru Huta Barat ya? Iya Leoni? Tagaul, Bu. Oh, Tagaul. Leoni Hutagaul. Jadi waktu kita mengkode kan menjadi Hutagaul Leoni. Jadi di indeksnya itu HU ya kan? HU. Jadi di sini nanti kita carilah dia guide-nya yang H. Guide-nya yang H, kemudian foldernya yang HU. Dicarilah dia. Sampai di sini paham? Kemudian dimasukkan. Paham? Paham, Bu. Apalah yang Ibu jelaskan, paham-paham? Bu, punya Widya Lestari udah nggak bisa masuk lagi punya dia, Bu. Kenapa nggak bisa? Nggak Nanti tahu salah apa link. sih. Nanti salah link. Coba bentar ya, Bu, biar saya chat lagi dia. Udah nggak usah. Udah mau selesai juga kita kan? Udah nggak usah. Ya. Dengarkan aja, Bu. Cara penyimpanan sistem abjadnya jadinya gini. Yang seandainya yang ngirim surat siapalah Ibu buat di sini ya. Suci Rahmadania. Jadi waktu kita mengkode indeksnya menjadi Rahmadani Suci ya kan? Rahmadani Suci. Jadi di kode indeksnya itu RA. Jadi kita carilah dia nanti susunan di dalam lemari arsipnya seperti ini. Ada guide, folder, guide, folder. Nanti guide-nya itu bisa dari A sampai Z. Jadi kita cari yang guide-nya yang R, kemudian kita masukkanlah dia ke dalam folder yang RA, Ramadhani. Sampai di sini paham? Kemudian disimpan. Setelah kita simpan, itulah kita lakukan pemeliharaan, penyiangan, dan pemusnahan apabila memang suratnya sudah tidak dibutuhkan. Sampai di sini paham mengenai sistem abjad?
Ada lagi yang mau ditanyakan? Gak ada? Ada yang mau ditanyakan lagi? Suci, udah paham? Udah nggak ada? Nisa? Bunga, Bu. Apa yang mau ditanya Bunga? Bu, kalau misalnya nama bunga kan bunga nilam sapitri HSB. Jadinya hurufnya HS. Ujung belakangnya. Itu Nilam, Sapitri, yang lainnya bisa diam itu. Nilam, Sapitri, HSB. HSB. HSB itu apa? Hasibuan. Berarti Hasibuan bukan HSB. Itu kan singkatan. HSB itu kan singkatan. Ketika kita mau mengkode atau mengindeks, itu singkatannya kita buat jadi nama kepanjangan, bukan nama singkatan lagi, menjadi Hasibuan. Kayak PT kan perseroan terbatas. Nanti ketika mengindeks, dia bukan PT lagi di unitnya. Di unit sumpahnya kan tadi Ibu buat aja lah PT Citra Kencana ya kan. Kan PT itu singkatan kan. Nanti ketika diindeks dia Kencana Citra PT perseroan terbatas jadinya. Perseroan terbatas, bukan nama singkatan lagi. HSB-nya itu nanti bukan HSB lagi tapi Hasibuan. Jadi ketika mau diindeks menjadi HA bukan HSB, paham? Nilam? Silvia mana ini mukanya Silvia? Ada lagi yang mau ditanya? Nggak mau lagi. Oh, udah. Ibu absen lagi ya sebelum kita tutup. Zahra. Hadir, Bu. Agus Saina. Hadir, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Saila, ada yang mau ditanya? Tidak, Bu. Enggak. Kalau udah nggak ada yang mau ditanya, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu mau Zahra yang pimpin doa. Zahra, Bu. Ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah kita baca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.